Salam, selamat malam. Jumpa lagi dalam renungan harian, yaitu edisi 1 Desember 2021. Perenungan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai yang ke-32. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih karena atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh kembali ada, terkhususnya di awal bulan Desember di tanggal 1 hari ini. Dan di saat ini Tuhan, kami akan mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan yang memberikan kami kekuatan, pengertian dan hikmat supaya setiap firman-Mu boleh kami bisa mengerti, kami pelajari, bahkan boleh kami lakukan. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengarkan di dalam hidup kami. Amin. Ya, Bapak Ibu ya dikasih, untuk perenungan kita di saat ini, saya membuat tema yaitu Yesuslah tanda keselamatan. Tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain. Tanda bisa berupa benda, sifat, kejadian, dan lain sebagainya. Dan pada perenungan firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, dan Ia juga berbicara tentang tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Firman Tuhan dalam Injil Lukas sedikit berbeda dengan yang ditekankan oleh Matius. Khususnya dalam Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42 yang sama-sama juga berbicara tentang tanda Yunus. Dalam Injil Lukas tidak menekankan suatu penunjukan kepada kematian dan kebangkitan yang dialami oleh Yesus, yaitu berbicara tentang 3 hari 3 malam, yaitu dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Dilihat dari Injil Lukas mengenai tanda Yunus, di sini lebih ditekankan berbicara tentang pribadi Yunus yang merupakan tanda bagi orang-orang atau penduduk kota Niniwe dalam zamannya. Bukan apa yang dilakukan dan dialami oleh Yunus. Kehadiran Yunus atas penduduk kota Niniwe merupakan tanda yang menunjukkan kepada hari penghakiman Tuhan atas mereka. Demikian halnya anak manusia juga untuk dunia ini. Maka seperti Yunus pada zaman dahulu, Tuhan Yesus juga mempunyai pesan keselamatan bagi kita yang mau percaya kepada Dia. Dalam firman ini dikatakan, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, yaitu dalam ayat yang ke-31. Ratu dari selatan di sini ialah berbicara tentang ratu negeri Sheba, yang bisa kita juga lihat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-13, yang atas keinginannya sendiri mau bertemu dengan Raja Salomo supaya bisa mendengar hikmat
yang diberikan Tuhan kepadanya, dan ratu itu menjadi percaya. Seperti halnya penduduk kota Niniwe pada zaman itu adalah ibu kota dunia, dan mereka menyambut seorang Nabi Yunus yang datang dari Israel menyampaikan berita pertobatan bagi penduduk kota Niniwe, dan akhirnya mereka percaya, bertobat kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita bisa mengambil pengertian bahwa Tuhan Yesus menghadirkan sosok Ratu Selatan atau Ratu Sheba dan penduduk kota Niniwe sebagai suatu teladan bahwa mereka yang justru adalah golongan orang-orang asing atau bisa dikatakan yang tidak percaya kepada Tuhan, justru mau menyambut berita baik dari Tuhan. Sikap yang baik dari Ratu Sheba dan penduduk kota Niniwe adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan sikap orang-orang Yahudi berkaitan dengan berita baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita boleh melihat bahwa pemuka agama Yahudi, orang Farisi yang tidak mampu melihat tanda yang diberikan Tuhan melewati kehadiran Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Dengan demikian, celakalah kedekilan orang-orang Yahudi karena mereka tidak dapat menggunakan mata mereka dalam artian mata iman untuk melihat suatu tanda di dalam Yesus Kristus. Walaupun kita boleh melihat dalam firman Tuhan ayat yang ke-31 secara terang-terangan Tuhan Yesus mengklaim bahwa dirinya lebih besar daripada Raja Salomo. Dan dalam ayat yang ke-32 juga ia mengatakan ia mengklaim dirinya sebagai berita keselamatan, firman yang hidup, yang lebih besar dari apa yang sudah disampaikan Nabi Yunus. Namun bangsa pilihan Allah itu tidak mampu mengenal hikmat dan kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya melewati perenungan firman Tuhan malam ini kita boleh menyadari dan kita benar-benar tahu bahwa Yesuslah tanda keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman yang hidup, yang boleh menyampaikan segala sesuatu atas setiap kehidupan kami manusia. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya setiap hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, melewati firman-Mu dan melewati tanda-tanda yang Engkau boleh tunjukkan bagi kami senantiasa boleh mengerti, paham, bahkan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan andalan atas hidup kami, supaya kami bertekun dalam iman sampai kemana dan sampai kapanpun kami akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat masuk di bulan Desember. Kita akan bersama-sama merayakan dan beribadah Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.